Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat beliau, juga kepada pengikut setia, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang berusaha meneladani dan mengikuti jalan beliau sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba lanjutkan kajian yang sudah kita rencanakan, ya, berseri. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas tentang definisi pendidikan dilihat dari aspek kebahasaan istilah pendidikan dan sejarahnya. Kemudian juga sempat disinggung tentang perbedaannya antara education dan schooling pada peradaban barat, ya, yang kemudian diimpor ke negeri-negeri muslim, ya, termasuk di negeri kita di Indonesia. Insya Allah pada sesi kali ini saya akan coba untuk memperdalam, ya, melanjutkan yang masih melanjutkan konsep dasarnya terkait dengan istilah dan konsep-konsepnya, yaitu tentang karakteristik dan definisi operasional dari pendidikan, ya. Kemarin telah kita definisikan secara umum pendidikan itu adalah pengajaran yang terkait dengan ilmu, ya, atau mempelajari dan mengajarkan ilmu, ya. Kemarin telah dijelaskan bahwa kata kunci atau batas perbedaan antara pendidikan dengan selainnya adalah ilmu, ya. Sebetulnya bukan hanya ilmu, ya. Kalau secara konsep ada juga konsep akal, ya, untuk membedakan antara pendidikan dengan selainnya, ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa education itu sebetulnya lebih tepat didefinisikan atau diterjemahkan, diistilahkan dalam bahasa kita itu sebagai pengasuhan, ya, atau dalam bahasa Inggris kontemporer disebut dengan parenting, ya. Dalam bahasa Arabnya tarbiyah, ya. Nah, sementara aspek pendidikan sama sekali berbeda dari semua istilah-istilah tadi, ya. Pendidikan bukan education dalam pengertian educare, kemudian pendidikan juga bukan parenting, pendidikan bukan pengasuhan, dan pendidikan juga bukan tarbiyah seperti pendapat Profesor Muhammad Naqib Al-Attas yang menyatakan bahwa pendidikan itu lebih tepat diistilahkan dengan ta'dib dan bukan tarbiyah, ya. Profesor Naqib Al-Attas juga mengatakan bahwa konsep tarbiyah, ya, jika dipadankan sebagai konsep pendidikan dalam Islam, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang sekuler. Nah, pernyataan beliau ini menurut saya cukup kontroversial kalau kita tidak memahami alasan dan argumentasi yang mendasari dari pernyataan beliau ini. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa sesi kuliah ini nanti kita bisa memahami secara lebih mendalam dan komprehensif tentang pernyataan beliau, ya. Kita kembali kepada kata kunci pendidikan, ya, untuk membedakannya dengan selainnya. Dalam hal ini kita coba hadap-hadapkan dengan konsep pengasuhan atau tarbiyah yang sebelumnya sudah kita sempat ulas juga, ya. Kata kuncinya yang pertama ilmu, yang kedua adalah akal, dan kedua kata kunci ini itu tidak terkandung dalam tarbiyah, ya. Dalam istilah tarbiyah tidak memuat kandungan ilmu, ya. Karena kata tarbiyah atau educare atau parenting itu hanya berporos pada penjelasan tentang proses tumbuh kembang, ya, perawatan, pemeliharaan, cinta, kasih sayang, ya. Sehingga memang domainnya adalah
domain yang dalam bahasa kontemporer sekarang domain orang tua, domain parenting gitu. Jadi bukan wilayah pendidikan, lembaga pendidikan, pendidik dan sejenisnya. Oleh karenanya kritik Al-Attas menjadi penting untuk dijelaskan lebih jauh atau dipaparkan secara lebih rinci dalam bentuk definisi operasional ya. Sebetulnya pendidikan itu seperti apa sih? Bagaimana membedakannya dengan pengasuhan atau tarbiyah ya, supaya tidak tertukar lagi konsepnya. Dan kita sudah bahas pada sesi sebelumnya bahwa yang terjadi pada peradaban barat adalah proses bertukarnya konsep educare dengan konsep schooling ya, sehingga menjadi problem yang sampai sekarang tidak selesai gitu. Nah, kita tidak ingin mengulangi itu dan kita juga tidak ingin mengikuti kerusakan peradaban barat. Kita ingin coba kembalikan konsep-konsep ini kepada konsep yang original dari Islam ya. Nah, untuk bisa memahaminya saya seringkali mengutip ya, kisah di dalam Al-Quran ya, untuk menjelaskan mana yang merupakan kisah-kisah terkait pendidikan, mana kisah-kisah terkait pengasuhan ya. Dalam bahasa Al-Attas berarti mana yang menjadi penjelasan ta'dib dan mana yang menjadi penjelasan dari tarbiyah. Nah, di dalam Al-Quran kita kenal ya, saya bawakan di sini dua kisah sebagai contoh. Yang pertama adalah kisah Nabi Khidir alaihissalam ya, dengan Nabi Musa ya, proses menuntut ilmu ya. Di sini Nabi Musa diperintahkan ya, pada kisah ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ya, untuk berguru atau mencari guru yang bernama Khidir ya. Kalau kita komitmen dan konsisten dengan konsep yang telah kita paparkan sebelumnya bahwa pendidikan itu terkait ilmu, maka di sini adalah kisah proses pendidikan terjadi. Konsep kisah pendidikan terjadi, bagaimana bentuknya? Yang pertama kita dapat simbolkan Khidir sebagai seorang guru ya. Kemudian Musa sebagai seorang murid ya. Seorang guru dalam hal ini adalah ahli ilmu yang punya kewajiban untuk mengajarkan ilmunya. Kemudian murid adalah orang yang berkehendak atau memiliki kehendak untuk mencari ilmu dengan jalan menemui guru. Jadi ini penting digarisbawahi dan dicatat bahwa yang terjadi dalam pendidikan adalah proses seorang murid itu berguru atau mencari guru. Kemudian murid tersebut mengajukan diri ya. Nabi Musa mengajukan diri untuk menjadi murid dari Nabi Khidir, dan sang guru atau Nabi Khidir itu memberikan syarat-syarat untuk mengikuti kelas atau majelis ilmu yang beliau selenggarakan. Dalam hal ini Nabi Musa diberikan aturan agar, atau bahasa sekarang kita sebut dengan kontrak belajar ya. Nabi Khidir memberikan kontrak belajar kepada Nabi Musa agar tidak bertanya sebelum diizinkan atau sebelum waktunya bertanya ya. Kemudian singkat cerita, ternyata Nabi Musa tidak sanggup untuk mentaati atau mengikuti aturan main kontrak belajar yang telah disepakati tadi ya. Sehingga di penghujung kisahnya Nabi Khidir mengeluarkan murid ini ya, mengeluarkan Nabi Isa atau memisahkan diri, mengeluarkan Nabi Musa dari kelasnya ya, atau tidak memperkenankan Nabi Musa untuk melanjutkan pelajaran ya, karena pelanggaran-pelanggaran dari kontrak belajar tadi ya. Kita bandingkan, sebelum kita tarik ibrohnya, kita bandingkan dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam ya. Tadi kisah Khidir dengan Musa ya, dua-duanya orang yang mulia dan
bisa dikatakan dua-duanya nabi, ya. Sekarang kita ulas tentang kisah Nabi Yakub dan putranya, yaitu Nabi Yusuf, ya. Di sini adalah kisah tentang proses pemeliharaan, penjagaan, ya, tentang cinta kasih sayang, ya. Oleh karenanya kisah ini adalah kisah yang melambangkan atau menceritakan tentang educare, parenting, ya, tarbiyah dan pengasuhan, ya, sebagai sebuah sinonim yang tadi, istilah-istilah tadi. Jadi Nabi Yakub dikisahkan itu sangat mencintai putra-putranya, ya. Tapi putra-putranya ini ternyata ada perselisihan, ya, ada semacam penyakit hati sehingga terjadi konflik dan terjadi tindakan kriminal yang cukup besar, ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Nabi Yusuf, ya. Itu mereka membuat sebuah rencana untuk menghilangkan atau melenyapkan Nabi Yusuf dari kehidupan, ya, agar dalam keluarga Yakub itu tidak ada lagi Yusuf, ya. Artinya di sini semacam, kalau boleh pinjam istilah kontemporer, ada semacam kenakalan remaja lah kurang lebih, ya. Tapi ini merupakan tindak kriminal yang luar biasa karena berusaha untuk menghilangkan nyawa dari adik atau dari saudaranya. Apa yang dilakukan atau respon Nabi Yakub sebagai seorang ayah terhadap putra-putranya yang melakukan tindak kriminal, ya. Nabi Yakub tetap membersamai, ya, merawat, menjaga anak-anak beliau meskipun melakukan tindakan kriminal, ya, meskipun melakukan tindakan kriminal. Anak-anaknya tidak diusir dari rumah, tidak dikeluarkan atau tidak dicoret dari kartu keluarga kalau zaman sekarang, ya, jadi atau diusir dan lain sebagainya. Dua kisah ini adalah kisah yang bisa dilihat dari perspektif yang saling bertolak belakang, ya. Yang pertama adalah Khidir yang mengusir Musa dari kelasnya atau dari proses pembelajaran, ya. Yang kesalahannya hanya kesalahan kecil, ya. Sementara Yakub itu tetap menjaga, merawat dan menyayangi saudara-saudaranya Yusuf meskipun tindakan kriminal sudah dilakukan. Jadi ada dua hal yang bisa kita tarik pelajarannya. Pertama, dalam aktivitas pendidikan kita merujuk pada kisah Khidir, ya. Yang kedua, dalam konteks pengasuhan kita merujuk pada kisah Yakub dan Yusuf, ya. Bagaimana cara membandingkannya dan menarik pelajaran dari sini? Yang pertama, terkait pendidikan, seorang murid itu berusaha menemui guru, ya. Artinya murid mendatangi guru itu, ya, dalam pepatah al ilmu yu'ta wala ya'ti, ya. Ilmu itu yang didatangi karena ilmu itu sebuah keutamaan, ya. Dan proses datangnya murid ini, ya, seperti halnya proses meminjam penjelasan al-atas tentang ta'dib, proses seseorang undangan yang mendatangi sebuah jamuan, ya. Tidak semua bisa diizinkan masuk, tidak semua diizinkan atau diterima, ya. Hanya orang-orang terpilih atau yang direstui diizinkan oleh sang guru itu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran, ya. Dan setelah itu pun sang guru punya wewenang untuk mengeluarkannya, ya, dengan alasan-alasan yang, ya, tentu saja mungkin bisa dijelaskan meskipun kesalahannya mungkin tidak terlalu besar, ya. Sebagai bentuk adab, ya, bahwa seorang yang ingin belajar itu harus mengikuti aturan yang telah dibuat, ya.
Dan seorang guru, kalau boleh kita membuat ungkapan, seorang guru atau seorang pendidik yang baik, seorang pendidik yang Qur'ani adalah pendidik yang dalam kisah ini mampu mengusir dan menolak murid, ya. Sebaliknya, konsep pengasuhan atau tarbiyah itu dijelaskan dalam kisah Yakub. Orang tua yang terbaik atau orang tua yang Qur'ani adalah orang tua yang mampu atau sanggup memelihara anaknya meskipun anaknya melakukan tindakan kriminal luar biasa, ya. Di sini ada dua pertentangan, ya, atau dua pendekatan. Yang satu itu mudah untuk menolak, yang satu lagi tidak bisa menolak, ya, karena merupakan satu ikatan kasih sayang, dan memang tanggung jawabnya berbeda, ya. Tanggung jawab seorang pendidik adalah terhadap ilmunya, sehingga kalau ada murid yang dianggap tidak mampu mengemban ilmu atau tidak layak, maka tidak akan diberikan. Sementara tanggung jawab orang tua adalah merawat, memelihara anak-anaknya sampai dewasa, ya. Apapun yang terjadi, anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya untuk proses tumbuh kembangnya, penjagaan, pemeliharaan sampai dia dewasa, ya. Jadi tidak ada cerita orang tua mengusir anak, tapi cerita pengusiran itu terjadi dalam proses pendidikan. Nah, kalau kita lihat atau berkaca pada kehidupan hari ini, yang terjadi adalah guru-guru cenderung tidak boleh menolak murid, dan guru-guru kesulitan untuk meninggalkan murid, ya, dengan berbagai aspek. Nah, nanti mungkin kita bahas, ya, dari aspek manajemen organisasi, terus kemudian tata kelola dan lain sebagainya. Sementara orang tua sekarang sering kita dengar mengusir anaknya, ya, atau menelantarkan anaknya, tidak sayang, ya. Cenderung tidak mau memelihara atau mengabaikan, ya. Padahal fungsi-fungsinya tadi sudah jelas. Dan ini dua karakteristik yang berbeda, perlu kita pahami keduanya, ya, agar kita bisa memahami lebih jauh, lebih detail masing-masing konsepnya, ya. Dalam hal ini, serial ini kita akan fokus kepada konsep pendidikannya, ya. Itu dari sisi kata kunci dan konsep-konsep yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang ada di Al-Quran, ya. Kemudian kita juga perlu menjelaskan definisi operasional dari pendidikan, ya, yang disebut oleh Al-Atas dengan istilah ta'dib, ya. Kenapa ini perlu dijelaskan secara operasional? Karena istilah adab yang beredar atau banyak dipahami di kalangan pesantren atau di kalangan masyarakat itu biasanya cenderung maknanya sempit, ya. Dan Profesor Naqib Al-Atas itu membawa konsep atau istilah ta'dib itu, membawakan istilah ta'dib itu sebagai konsep yang lengkap, yang sempurna, ya, untuk mewakili konsep pendidikan, ya. Oleh karenanya perlu dijelaskan ta'dib yang seperti apa dalam praktek agar kita bisa memahami bahwa ta'dib ini adalah proses pengadaban. Adabnya itu ternyata bukan dalam konteks sempit seperti tata cara atau etika yang sering kita dengar, ya, atau apa, seperti kajian adab guru terhadap adab murid terhadap guru, adab anak terhadap orang tua, adab makan, ya, adab berpakaian dan lain sebagainya. Meskipun itu juga bagian dari adab, tapi adab ternyata tidak hanya sebatas di situ, ya. Dalam ta'dib yang dikaitkan dengan konsep pendidikan tadi kita sudah mencatat ada dua kata kunci, ya, ada ilmu dan akal. Jadi ta'dib itu hanya bisa dilakukan terhadap orang yang berakal, karena hanya orang yang berakal yang mampu menerima ilmu. Dan ternyata ada 3 jenis ta'dib. Yang pertama, maksudnya ta'dib itu ternyata mengandung 3 fase dari adab, ya. Yang pertama adalah adab sebelum ilmu, ya. Adab sebelum ilmu ini adalah seperti yang dipahami kebanyakan orang, ya.
berupa tata cara, etika, sopan santun, dan sejenisnya. Jadi sebelum sampai kepada ilmu, seorang murid harus memiliki adab ini, ya, agar bisa nanti ilmu itu masuk. Ya, yang kedua, adab sebagai ilmu. Ya, kalau yang pertama adab sebelum ilmu berupa tata cara dan etika, yang kedua ini adalah adab sebagai ilmu. Apa maksudnya? Adab sebagai sebuah konsep disiplin of knowledge. Ya, jadi disebut adab itu karena ilmu itu bukan sekedar pengetahuan belaka, tapi pengetahuan yang terstruktur, sistematis, memiliki tempat dan klasifikasi yang diketahui dengan jelas. Ya. Oleh karenanya ilmu juga disebut sebagai adab. Ya. Bukan hanya sekedar etika pergaulan, tapi ilmu juga termasuk atau disebut sebagai adab. Ya. Tadi ada adab yang pertama, adab sebelum ilmu, yang kedua adab sebagai ilmu, yang ketiga atau yang terakhir adalah adab setelah ilmu. Ya. Adab setelah ilmu ini adalah adab yang merupakan hasil dari tindakan atau perbuatan orang-orang yang berilmu. Ya. Hasil cipta karya karsa dari manusia. Manusia itu apa? Manusia itu yang membedakan dengan hewan adalah ilmunya. Jadi hasil cipta karya karsa dari manusia yang berilmu. Ya. Apa itu peradaban? Ya. Adab dalam makna budaya, tradisi yang itu berlandaskan kepada ilmu. Ya. Sehingga ta'dib, proses ta'dib itu bermula dari sebelum ilmu, ketika ilmu itu diajarkan atau sampai kepada manusia, dan terakhir adalah ketika dipraktekkan atau diamalkan. Ya. Dan ta'dib inilah yang disebut oleh Profesor Nakib Al-Atas sebagai solusi yang harus diambil dari problem corruption of knowledge, ya, dari kerusakan ilmu yang terjadi, ya, yang mana menurut Al-Atas bahwa peradaban manusia sekarang, ya, khususnya peradaban Barat, itu rusak karena tidak disiplinnya dalam ketiga aspek ini, ya, atau terkorupsinya adab dari ketiga aspek ini, ya, aspek sebelum ilmu, aspek ilmu, dan aspek setelah ilmu. Ya. Oleh karenanya kalau kita memahami tiga tahapan atau jenis-jenis adab ini, maka kita bisa memahami dengan jelas bahwa ta'dib itu bukan sekedar taklim, proses pengilmuan saja, ya, atau dalam bahasa kita pendidikan itu bukan hanya sekedar pengajaran, ya, tapi pengajaran ilmu yang diikuti dengan proses sebelum pengajaran ilmu itu berlangsung, ketika ilmu itu diterima atau diajarkan, dan setelah ilmu itu diterima atau proses mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Jadi itulah yang disebut sebagai pendidikan, ya, sehingga pendidikan bisa dipahami secara ontologis, cakupan-cakupannya dan batasan-batasannya serta perbedaannya dengan istilah-istilah dan konsep-konsep yang mirip dengannya, ya. Dalam hal ini ta'dib bukan tarbiyah, pendidikan bukan pengasuhan, pendidikan bukan educare, dan bukan parenting. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.